Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Eliza Finansi dalam mata pelajaran IPS ya. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Silakan buka daftar isi. Daftar isi, anak-anak silakan buka pada halaman pada bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Ya, ini pada halaman 1 bagian A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, silakan dibuka bukunya. Nah, bagian A, pengertian ruang antar ruang. Perhatikan di sini peta konsep ya. Di sini ada peta konsep. Ya, peta konsep ini menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari dalam pembelajaran IPS pada bab pertama ini ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melihat tujuan pembelajaran. Lihat tujuan pembelajaran ya. Di sini ada 14 tujuan pembelajaran. Nah, kenapa perlu anak-anak ketahui tentang tujuan pembelajaran? Karena agar anak-anak tahu apa kegunaan kita mempelajari tema bab 1 ini. Ya, bab 1 ini kita mempelajari tentang anak-anak bisa mengerti apa itu dengan konsep ruang. Apa konsep ruang? Selanjutnya, apa pengertian interaksi antar ruang? Yang ketiga, anak-anak bisa memberikan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, ya. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Ya. Yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi kita batas 5 tujuan pembelajaran ini dulu ya. 14-nya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian lihat di halaman 3. Di halaman 3 ini di bagian A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silakan anak-anak baca dulu ya. Apa itu pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Setelah anak-anak membacanya, nanti anak-anak bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan. Nah, nanti anak-anak silakan mencari contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia, interaksi keuangan terjadi di wilayah Indonesia ya. Untuk halaman 4, ini ada aktivitas kelompok. Aktivitas kelompok ya, boleh lihat. Aktivitas kelompok ini aktivitas kelompok dijadikan sebagai aktivitas individu. Ya, aktivitas individu. Jadi anak-anak buat sebagai kegiatan individu ya. Buat di buku, tulis ya. Jadi yang kalian buat ini nomor 2 pergilah ke toko swalayan atau pasar yang dekat tempat kalian tinggal. Oke. Perhatikan sejumlah barang yang dijual di toko atau pasar. Atau kalau memang kita tidak pergi ke pasar, ya, anak-anak cukup membayangkan bahwa anak-anak pernah pergi ke toko, pernah pergi ke pasar ya. Nah, nomor 3, perhatikan sejumlah barang yang dijual di toko atau pasar ya. Perhatikan apa saja yang dijual di toko dan di pasar. 4, jika kalian pergi ke toko swalayan, biasanya ada informasi lokasi pembuat produk pada kemasan. Nanti di balik kemasan itu ya, ada informasi produk itu dibuatnya apa. Di belakang biasanya. Nomor 5, jika kalian pergi ke pasar, tanyakanlah kepada beberapa pedagang tentang daerah asal dari barang yang dijualnya. Nah, kalau misalnya kita mau beli jeruk ya, atau mau beli duku, nanti bisa ditanya ini duku dari mana, ini jeruk dari mana ya. Tulislah hasil penelusuran informasi tersebut pada tabel berikut. Di sini ya. Jadi tolong nanti dibuat 1 sampai 10 ya, Nak ya. 1 sampai 10, nama produknya apa, asalnya apa. Oke. Itu tugas pertamanya ya. Nah, tapi sebelumnya silakan baca dulu ya. Baca dulu materi kita di pengertian ruang dan interaksi antar ruang ya. Halaman kelima, saling melengkapi.
ya, saling melengkapi. Selanjutnya sampai ke 6. Jadi yang kita pelajari ini baru di bagian A saja dulu ya, baca. Setelah baca nanti hubungkan dengan tujuan pembelajaran di poin 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 poin pembelajaran 1 sampai 5. Setelah kalian membaca pasti insya Allah anak-anak akan bisa mengerti itu apa interaksi antar ruang, apa konsep antar ruang ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita bahas kembali. Tetapi kerjakan dulu di halaman 4, aktivitas kelompok ini dijadikan sebagai aktivitas individu 1 sampai 10 ya nak ya. Nama produknya apa, daerah asalnya apa. Itu nah silakan foto hasilnya sama saat kalian menulis ya. Pakai baju sekolah ya. Dikumpul sama ibu di Japri ya. Di Japri ya. Jadi silakan anak-anak perhatikan ini. Contohnya ini Milo. Ini Milo ya. Di belakangnya ada produk ini, di produk di mana? Ini menunjukkan ruang. Ruangnya ruang di mana gitu. Contoh lain ini masker hijab, ini diproduksi di mana? Nanti kalian lihat di belakangnya, diproduksinya di mana. Ini contoh ya. Atau kalau misalnya anak-anak putri, ini ada pupur ya, pijen ya. Di sini kan ada produknya di mana. Lihat ya. Jadi tugas 10 tugas dari 1 sampai 10 itu kalian kerjakan ya. Nanti lihat pertama misalnya pijen. Ya, pijen nomor 1. Diproduksi di mana? Lihat di sini. Kedua misalnya Milo, diproduksi di mana? Lihat di sini. Nah, 3 misalnya masker hijab, diproduksi di mana? Lihat di sini ya. Nah, terus atau ini produksinya di mana? Terus lihat. Ini produksinya di mana? Sebutin. Produksinya lihat di sini. Nama produknya ini ya. Sama misalnya ini juga ya. Lihat di sini. Begitu juga ini. Bisa lihat di sini. Jadi tidak harus sama dengan yang punya e-book ya. Jadi bisa variasi ya. Bisa ini, bisa seperti ini ya. Ini sudah cukup dari suatu produk ya. Ini sudah dipegang berapa ini. Nah, ini adalah kebutuhan kita hari-hari kan. Kalau untuk anak perempuan kan pasti kenal lah ini. Nah, silakan dicari ya, banyak ya. Bahkan di rumah tidak harus kita pergi ke pasar, tidak harus saat ini. Ada yang di rumah bekas-bekas botolnya cukup nggak apa-apa ya. Cukup kalian produknya apa, nama produk, diproduksinya di mana, lihat di belakang. Itu tugasnya nanti ya. Di samping kalian harus menjawab tujuan pembelajaran. Oke. Bagi yang tidak ada HP, datang aja ke sekolah ya. Datang ke sekolah nanti tidak menjadi masalah kalau memang anak-anak tidak mempunyai HP, tapi datang ke sekolah. Nah, jadi 1 sampai 5 ini tujuan pembelajarannya kalian tulis juga ya, tujuan pembelajaran. Jadi cari jawabannya 1 sampai 5 ini tujuan pembelajarannya apa? Kalian cari jawabannya. Dan aktivitas kelompok ini jadi aktivitas individu ya. 1 sampai 10 dicari nama barangnya apa, nama produk apa, daerah asalnya apa. Oke. Sampai halaman 7 sampai selesai poin A ya, silakan dipelajari ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.